Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum penggunaan multimeter. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada multimeter analog, multimeter digital, ada baterai dan resistor, dan yaitu kabel. Selanjutnya, adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama, di sini pada lembar pengambilan data ada identitas multimeter. Nah, di sini kita tuliskan identitas multimeter analog dan digital. Yang pertama mereknya. Nah, pada multimeter analog mereknya yaitu ATN dan tipenya yaitu YX360TR. Nah, di sini ada juga disuruh menuliskan fungsi-fungsi pilihannya. Fungsi pilihan pada multimeter analog ada tegangan DC, tegangan AC, arus DC, dan hambatan. Nah, kita tuliskan pada fungsi-fungsi pilihan. Kemudian untuk batas ukurnya ada minimal dan maksimumnya. Nah, untuk fungsi pilihan pertama yaitu tegangan DC, minimumnya yaitu 0,25 dan maksimumnya yaitu 1000. Kemudian tegangan AC minimalnya yaitu 10 dan maksimalnya yaitu 1000 volt. Nah, kemudian yang ketiga arus DC yaitu minimalnya yaitu 1000 mikroampere dan maksimalnya yaitu 0,25 ampere. Nah, yang hambatan yaitu 1 kali 1 dan yang terakhir itu kali 10.000. Nah, kemudian kita akan mengambil data untuk digital. Nah, yang digital multimeternya seperti ini. Nah, di sini mereknya itu Deco dan tipenya yaitu DM133D. Nah, di sini fungsi-fungsi pilihannya ada 4 juga. Yang ini untuk tegangan DC yaitu garis, V-nya terus ada garis. Kemudian ini tegangan AC ada gelombangnya. Ini arus DC dan ini hambatan. Sama seperti multimeter analog, untuk batas ukurnya minimal dan maksimumnya ditentukan dari sini. Jadi untuk yang tegangan DC minimumnya yaitu 200 mV dan maksimumnya yaitu 600 volt. Begitupun untuk fungsi-fungsi pilihan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membaca nilai hambatan secara teoritis atau berdasarkan kode warna. Nah, di sini kita siapkan 3 resistor. Nah, dari masing-masing resistor ini memiliki kode warna yang berbeda. Yang pertama yaitu ada yang oranye, merah, dan emas. Nah, untuk mengetahui nilai hambatannya dari kode warna ini, untuk oranye bernilai 3, untuk oranye yang kedua juga bernilai 3, yang ketiga itu sebagai pengalinya. Karena ini warnanya merah, maka nanti akan dikali 10 pangkat 2. Merah itu 2, maka dikali 10 pangkat 2 atau 100. Sehingga untuk nilai hambatannya yaitu 3300. Dan warna emas yang terakhir ini sebagai toleransi. Jadi pada lembar pengambilan data nanti untuk warnanya kita tuliskan di sini. Kemudian nilai hambatannya 3300 plus minus 5% dari 3300. Begitupun untuk kedua resistor lainnya. Nah, ini ada yang kuning, ungu, merah, emas, dan ini merah, hitam, coklat, emas. Yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran ohm hambatannya dengan menggunakan multimeter. Nah, di sini kita akan menggunakan multimeter analog dan digital. Untuk multimeter analog yang pertama kita hubungkan. Nah, di sini juga pada multimeter analog untuk yang positif di sini dan ini untuk yang negatif. Kemudian kita hubungkan yang positif dengan yang positif, negatif kita hubungkan ke sini. Kemudian kita pilih salah satu resistornya, kita hubungkan.
Sebelumnya kita sudah mengetahui nilai hambatan dari resistor ini dengan kode warna. Di sini 3300. Maka kita arahkan pada multimeter analog. Kita pakai dikali 1000. Jadi jika ini kita kalikan 1000, maka 3300 dibagi 1000 yaitu 3,3. Sehingga seharusnya pada multimeter analog akan tertampil nilai 3,3. Nah, untuk nilai hambatan, kita akan melihat hasilnya pada garis yang ini, yang paling atas. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini tertampil nilainya yaitu 3,5. Di sini kali 1000, jadi hasilnya 3500 ohm. Nah, di sini kita tuliskan posisi jarumnya yaitu 3,5. Nanti kita tuliskan 3,5 pada posisi jarum, kemudian batas ukurnya yaitu 1000, dan skala terkecilnya yaitu karena tadi jarumnya itu menunjukkan di antara 3 dan 5. Nah, dari jarak dari 5 ke 3 itu 2, dan setiap garisnya itu ada 4. Dan di sini ada 4 garis, sehingga nanti hasilnya 2 bagi 4 yaitu 0,5. Sehingga skala terkecilnya yaitu 0,5. Lakukan hal yang sama untuk resistor yang kedua dan ketiga. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter digital. Untuk multimeter digital, yang positif kita hubungkan ke sini dan negatif ke sini. Kemudian kita arahkan ke hambatan. Jika di sini kita kasih batas maksimumnya, karena ini kan 3300, maka kita arahkan ke 20K. Nah, di sini diperoleh yaitu 3,24, maka kita tuliskan pada nilai tertampil multimeter digital yaitu 3,24 dengan batas ukur 20K, dan skala terkecilnya untuk multimeter digital kita lihat berapa angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka di belakang koma, maka skala terkecilnya yaitu 0,01. Kita tuliskan pada bagian kolom skala terkecil. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kedua resistor lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran baterai dengan multimeter analog dan digital. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Positif. Ini negatif sini. Nah, untuk baterai yaitu menggunakan tegangan DC. Kita arahkan ke 10 dikarenakan baterai yang kita gunakan yaitu 9 volt. Sini. Nah, kemudian kita hubungkan. Baterai yang positif ke positif, negatif ke negatif. Dikarenakan kita untuk bagian tegangan DC, jadi kita baca pada garis yang kedua. Dikarenakan kita menggunakan batas range maksimumnya yaitu 10. Jadi kita lihat dari garis yang kedua ini. Nah, di sini untuk posisi jarumnya yaitu 9,6. Kita tuliskan pada lembar pengambilan data yaitu 9,6 untuk posisi jarum, batas ukurnya itu 10, dan range maksimumnya itu 10. Untuk skala terkecilnya seperti yang tadi, yaitu di antara 8 dan 10 ini itu ada lompatan 2, dan kemudian ada garis kecil-kecil ini ada 10, sehingga pada satu garis memiliki skala terkecil 0,2. Begitupun pengambilan data untuk dua tegangan lainnya, sumber tegangan lainnya.
Nah, kemudian kita menggunakan multimeter digital. Bukan positif. Kemudian kita arahkan ke tegangan DC dengan batasnya yaitu 20. Ini kita hubungkan positif, negatif. Di sini akan tertampil nilainya yaitu 9,75. Kita tuliskan pada lembar pengambilan data 9,75 dan batas ukurnya itu 20 dan skala terkecilnya yaitu 0,01. Setelah pengambilan data, jangan lupa dirapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Sekian percobaan dari penggunaan multimeter, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.